Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Apoteker Ibu Anis Puji Rahayu SPAM. Baik, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tugas kemarin yaitu tentang resume nutrisi media dan pertumbuhan mikroba. Kelompok kami yang beranggotakan Sapitri, saya sendiri Risti Nurhayati, Sonaria Sundari. Nah, topik pembahasan yang kami ambil, yang pertama adalah kebutuhan mikroba, yang kedua adalah media kultur mikroba, yang ketiga pertumbuhan kultur mikroba, dan yang terakhir pengukuran pertumbuhan mikroba. Nah, yang pertama kebutuhan mikroba. Kebutuhan mikroba ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fisik dan kimia. Secara fisik yaitu ada suhu. Suhu ini meliputi optimum, minimum, dan maksimum. Sedangkan yang pH yaitu ada asidofil, neurofil, dan alkalifil. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Sedangkan yang pada kimia meliputi karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, transelemen, oksigen, dan yang terakhir faktor pertumbuhan organik. Nah, pada kelompok mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen, yang pertama ada aerob. Aerob ini membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Yang kedua ada anaerob, obligat, yaitu tidak membutuhkan oksigen dan dapat terbunuh oleh keberadaannya. Yang ketiga ada organisme fakultatif, dapat hidup tanpa oksigen. Yang keempat ada mikroefil adalah aerob yang dapat menggunakan oksigen tetapi hanya jika jumlahnya berkurang. Yang terakhir ada anaerob akrotoleran, yaitu dapat mentolerir oksigen dan tumbuh di hadapannya meskipun mereka tidak dapat menggunakannya. Pada media kultur mikroba, apa sih itu media kultur? Media kultur ini yaitu bahan yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium untuk mensuplai kebutuhan nutrisi mikroorganisme. Media kultur ini komposisinya yaitu media definite, yaitu media yang mengandung bahan kimia yang ditentukan. Media kompleks, media secara kimiawi tidak terdefinisi atau tidak diketahui secara pasti. Yang terakhir ada media khusus. Media khusus yaitu media dan metode pertumbuhan untuk mikroba anaerob. Selanjutnya ada macam-macam media, yaitu yang pertama ada media selektif, mengandung senyawa penghambat yang menghambat pertumbuhan organisme yang tidak diinginkan. Yang kedua ada media diferensial, mengandung senyawa indikator untuk mendeteksi produk metabolisme tertentu. Yang ketiga ada media kultur hiperkaya, media kompleks dengan nutrisi tambahan yang tidak ditentukan, misalnya darah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk media, yaitu ada padat, ada cair, dan ada semi padat. Selanjutnya ada jenis-jenis media. Yang pertama yaitu ada media definite, media yang didefinisikan secara kimia atau medis, sintetis, ialah jenis media yang mengandung komposisi kimia yang diketahui, karena media jenis ini mengandung bahan kimia murni atau bahan kimia tertentu. Selanjutnya ada media kompleks. Media kompleks adalah jenis media yang mengandung bahan kompleks yang berasal dari biologi seperti darah, susu, ekstrak ragi, ekstrak daging, dan lain-lain. Oleh karena itu, komposisi kimia media kompleks tidak diketahui, namun media ini membantu menumbuhkan mikroorganisme yang memiliki kebutuhan nutrisi yang kompleks. Nah, yang ketiga ada media selektif. Sediaan media pembiakan selektif mendukung pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu dan menghambat pertumbuhan flora campuran lain diperoleh dengan penambahan bahan kimia pewarna atau antibiotik pada media. Nah, selanjutnya yang keempat adalah media diferensial. Media diferensial adalah media untuk mengidentifikasi mikroorganisme jenis tertentu dari kultur murni,
atau campuran. Identifikasi ini berdasarkan penampakan dari mikroorganisme seperti warna koloni atau adanya presipitat. Nah, yang selanjutnya ada media padat, media yang digunakan untuk kultur atau pembentukan bakteri atau mempelajari koloni bakteri dalam bentuk padat. Dapat diletakkan di petri dish ataupun tabung. Media dapat berbentuk padat, datar, padat tegak, maupun padat miring. Nah, selanjutnya ada media cair. Media pada wujud cair yang digunakan untuk pembenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Media ini tidak dapat digunakan untuk mempelajari koloni. Contohnya media kaldu, alkali pepton, seven night, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pengukuran pertumbuhan mikroorganisme dibagi menjadi dua, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang secara langsung, yang pertama ada pengukuran menggunakan counting chamber, yang kedua ada pengukuran menggunakan electronic counter, yang ketiga ada pengukuran menggunakan colony counter. Yang secara tidak langsung, yang pertama ada pengukuran kekeruhan menggunakan spektrofotometer atau kekeruhan. Yang kedua ada pengukuran aktivitas metabolik. Yang ketiga ada pengukuran berat sel kering. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang atau lebihnya mohon maaf. Khairunas alfahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.